Yusuf Kala menekankan pentingnya keterbukaan informasi di negara demokratis. Publik harus mengetahui apa yang dilakukan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Bahkan masyarakat harus dilibatkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam suatu negara yang demokratis, partisipasi masyarakat substansi dari nilai-nilai Pancasila itu lebih mudah dipahami. Namun di tengah globalisasi, bagaimana Indonesia mampu menjadikan Pancasila sebagai jati diri dan eksistensi Pancasila harus terus dijaga di tengah era globalisasi untuk menjaga segala potensi ancaman bagi negara melalui implementasi nilai Pancasila. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Saya Komar Kayanti dengan NIM 2515754107. Saya Putu Kirani Paramita Permadi dengan NIM 2515754051. Saya Kadek Karifani dengan NIM 2515754111. Saya Ahmad Rudi dengan NIM 251575407. Pada kesempatan kali ini kita akan menampilkan hasil kerja kelompok kami. Semoga video yang kami buat bisa bermanfaat dan dapat dipahami oleh kalian semua ya. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan sistem demokrasi merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi. Pancasila menjadi dasar nilai, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar hukum, dan demokrasi merupakan sarana mewujudkan kedaulatan rakyat secara berkeadilan. Dalam sistem ini, seluruh keputusan politik dan penyelenggaraan negara seharusnya mencerminkan semangat gotong royong, menghargai perbedaan, serta menjunjung tinggi kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Berbeda dengan sistem demokrasi liberal yang terlalu menonjolkan kebebasan individu atau demokrasi otoriter yang menekankan kehendak rakyat. Demokrasi Pancasila ini menekankan keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab, yang artinya rakyat bebas menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam pemerintahan, tetapi tetap harus sesuai dengan nilai-nilai etika dan hukum yang berlaku. Contoh nyata penerapan demokrasi Pancasila adalah pemilihan umum atau pemilu yang dijalankan dengan asas luber dan jurdil, yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain itu, praktik musyawarah atau mufakat juga menjadi ciri khas dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat pemerintahan maupun dalam kehidupan masyarakat. Melalui cara ini, demokrasi di Indonesia tidak hanya menjadi alat politik, tetapi juga menjadi wujud dari budaya bangsa yang menjadi persatuan, keadilan, dan kebersamaan. Pancasila disebut landasan filosofi negara karena berisi pandangan hidup dan cita-cita moral bangsa Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan yuridis tertinggi dalam sistem hukum Indonesia. Sedangkan demokrasi atau bisa disebut demokrasi Pancasila merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat, namun tetap dilandaskan nilai-nilai moral dan kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila. Ketiganya saling berkaitan dalam menjaga keutuhan, keadilan, dan kemajuan bangsa Indonesia. Dengan demikian, sistem demokrasi Indonesia adalah demokrasi Pancasila yang memastikan bahwa segala aspek kenegaraan, termasuk pelaksanaan pemerintah dan partisipasi rakyat, dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila dan diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai dasar filsafat, Pancasila menjadi sumber nilai dan arah bagi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, maupun budaya. Sebagai landasan filosofis, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara secara formal, tetapi juga memberikan arah moral dan pedoman etika yang menuntun sikap serta perilaku masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial menjadi pegangan dalam membangun kehidupan yang harmonis dan berkeadaban.
Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup, Indonesia dapat menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, serta menciptakan tatanan masyarakat yang adil, beradab, dan menghargai kemanusiaan. Pancasila juga berperan sebagai penyaring terhadap pengaruh budaya luar, agar kemajuan yang datang dari luar tetap selaras dengan jati diri bangsa. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga menjadi roh dan jiwa yang menuntun perjalanan bangsa Indonesia menuju kehidupan yang damai dan sejahtera. Pancasila sebagai fondasi utama dalam membangun demokrasi di Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya, demokrasi tidak hanya berdasarkan kehendak mayoritas, tetapi harus berdasarkan nilai moral, kemanusiaan, keadilan berdasarkan sila-sila Pancasila. Nilai-nilai Pancasila kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bentuk dan mekanisme penyelenggaraan negara secara hukum. Oleh karena itu, sistem demokrasi Indonesia disebut demokrasi konstitusional, yaitu demokrasi yang berlandaskan pada konstitusi dan berpijak pada nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, Pancasila memastikan agar demokrasi Indonesia tidak bebas tanpa batas, tetapi terkendali oleh norma etika, hukum, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Kedaulatan rakyat merupakan kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat. Prinsip ini menyatakan bahwa rakyat sebagai sumber legitimasi seluruh penyelenggaraan negara. Namun, kekuasaan rakyat tidak dijalankan secara langsung dan tanpa batas, melainkan dibatasi dan diatur oleh konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Inilah yang disebut kedaulatan rakyat berbasis konstitusi. Dengan demikian, sistem ini memastikan bahwa kekuasaan rakyat tetap dijalankan secara tertib, adil, dan sesuai hukum, sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga supremasi hukum serta keadilan sosial di Indonesia. Pancasila disebut falsafah atau filosofi negara karena menjadi pandangan hidup dan dasar pemikiran bagi seluruh penyelenggara kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Secara falsafah, Pancasila memuat nilai-nilai dasar yang paling mendasar, yaitu yang pertama, ketuhanan sebagai pedoman moral dan spiritual. Yang kedua, kemanusiaan sebagai dasar penghormatan terhadap martabat manusia. Yang ketiga, persatuan sebagai semangat kebangsaan. Yang keempat, kerakyatan sebagai prinsip demokrasi dan musyawarah. Dan yang terakhir, keadilan sosial sebagai tujuan akhir kehidupan bersama. Nilai-nilai tersebut menjadi arah, jiwa, dan pedoman moral bagi segala kebijakan dan keputusan segera, termasuk dalam bidang politik, hukum, ekonomi, dan sosial. Dengan demikian, Pancasila sebagai falsafah negara berfungsi untuk menyatukan keberagaman bangsa, memimpin pembangunan nasional, serta menjadi sumber nilai bagi seluruh peraturan dan sistem kenegaraan Indonesia. Pancasila merupakan dasar ideologi dan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Maka dari itu, Pancasila dijadikan jiwa dan arah dalam menerapkan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai penjabaran hukum dari nilai-nilai Pancasila yang mengatur sistem pemerintahan, hak, dan kewajiban warga negara. Dengan demikian, setiap kebijakan, lembaga, dan tindakan penyelenggara negara harus sesuai dengan semangat dan nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila merupakan pilar utama yang menopang sistem demokrasi di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila menjadi pedoman moral, etika, dan arah pelaksanaan kedaulatan rakyat. Sila yang pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, menegaskan bahwa kebebasan politik harus tetap berlandaskan moral dan nilai spiritual. Yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia dan martabat setiap warga. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia, mendorong agar demokrasi dijalankan untuk memperkuat persatuan, bukan perpecahan. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu menjadi inti praktik demokrasi Indonesia, menekankan musyawarah, mufakat, dan kebijaksanaan, bukan dominasi mayoritas.
Dan yang terakhir, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memastikan hasil demokrasi membawa kesejahteraan dan keadilan bagi semua. Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah jiwa dan dasar dari Konstitusi Indonesia. Nah, di dalam pembukaan inilah nilai-nilai Pancasila tertuang menjadi dasar dari konstitusi tersebut. Hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diibaratkan sebagai jiwa dan raga. Pancasila berperan sebagai roh yang memberi arah moral, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi raga yang menjabarkan nilai-nilai tersebut. Sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum, Pancasila memberikan arah moral dan nilai-nilai yang menuntun pelaksanaan kekuasaan agar tetap berpihak pada keadilan dan kemanusiaan. Pertimbangan kekuasaan merupakan mekanisme konstitusional dalam menjaga kedaulatan rakyat. Dalam pembagian peran dan pengawasan antar lembaga, kekuasaan negara dapat dijalankan secara adil, terbuka, terbatas, dan juga bertanggung jawab. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan moral sistem hukum di Indonesia. Ia memastikan bahwa setiap hukum yang terjadi di Indonesia berdasarkan nilai kemanusiaan, keadilan, dan moralitas. Ini menegaskan bahwa Pancasila menjadi alat untuk menegakkan keadilan, bukan sekedar kekuasaan. Ini membuat masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang makmur dan bermartabat. Pancasila memiliki kedudukan tertinggi dalam sistem hukum di Indonesia, yaitu sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Artinya, seluruh peraturan perundang-undangan harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sebagai dasar moral dan filosofis hukum, Pancasila berperan penting dalam menjaga supremasi hukum, agar pelaksanaannya tetap berlandaskan nilai kemanusiaan, keadilan, dan keadaban. Pancasila memiliki peran fundamental dalam memastikan bahwa supremasi hukum di Indonesia tidak bersifat kaku atau sewenang-wenang, melainkan dijalankan berdasarkan nilai moral, keadilan, dan kemanusiaan. Sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum, Pancasila menjadi arah moral dan etika hukum yang membimbing pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum di Indonesia. Pancasila berperan menjaga supremasi hukum agar tetap berjiwa kemanusiaan, keadilan, dan moralitas. Pancasila berperan agar menjaga supremasi hukum di Indonesia berjalan berdasarkan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Hal ini membuat Pancasila tidak hanya formal, juga menghormati hak asasi manusia. Hasilnya, setiap hukum yang ada di Indonesia itu akan berlaku secara adil, bermartabat, bermoral, dan akan berpihak pada rakyat. Pancasila berperan penting dalam menjaga supremasi hukum agar tidak kehilangan nilai kemanusiaan. Dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar, penegakan hukum di Indonesia diarahkan untuk memperkuat keadilan sosial, bukan sekedar menegakkan aturan. Dengan demikian, supremasi hukum dan keadilan sosial saling melengkapi, menciptakan sistem hukum yang bermoral, adil, dan berpihak pada rakyat. Pancasila juga berperan penting dalam memastikan bahwa supremasi hukum berjalan sejalan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Melalui nilai-nilainya, Pancasila menegaskan bahwa hukum harus melindungi manusia, menjamin keadilan, dan memperkuat kemanusiaan yang beradab. Dengan demikian, penegakan hukum di Indonesia bukan hanya legal formal, tetapi juga bermoral, berkeadilan, dan berperi kemanusiaan. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan. Semoga apa yang kita sampaikan bisa dipahami dengan baik. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Terima kasih, Dede.